Rantau 12 Koto, wilayah adat Minangkabau di sepanjang Batang Sangir. Asal-usul kenapa daerah ini dinamakan Rantau Dua Baleh Koto memiliki banyak versi. Versi pertama berhubungan dengan keberangkatan 12 orang anggota Kerajaan Pagaruyuang untuk mencari seorang kemanakan yang hilang dari Pagaruyuang atau Pariangan Padang Panjang yang bernama Putih Intan Jori. Wilayah kebudayaan Minangkabau dibagi atas luha dan rantau. Luha dianggap sebagai daerah asal tempat lahirnya kebudayaan Minangkabau dan rantau merupakan daerah perluasan kebudayaan Minangkabau. Daerah luha disebut juga dengan dare karena posisinya berada di dataran tinggi di sekitar Gunung Marapi. Terdapat 3 luha yang menjadi daerah asal kebudayaan Minangkabau, yakni Luha Tanah Datar, Luha Agam, dan Luha Limo Puluh Koto. Daerah rantau Minangkabau menyebar mengikuti pola aliran sungai baik yang menuju ke pantai barat Sumatera maupun ke arah pantai timur Sumatera. Daerah rantau yang mengarah ke pantai barat Sumatera dikenali dengan sebutan Pasisia karena posisinya yang berada di pesisir barat Sumatera yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Salah satu wilayah yang termasuk dalam kategori rantau adalah Rantau Dua Baleh Koto. Mungkin banyak sana yang belum mengenal Rantau Dua Baleh Koto. Rantau ini kurang populer jika dibandingkan dengan rantau lainnya seperti Rantau Pariaman, Rantau Pasaman, Rantau Kampar, ataupun Rantau Kuantan. Nah, kali ini kita akan mengulas Rantau 12 Koto yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Rantau Dua Baleh Koto merupakan salah satu rantau tradisional Minangkabau yang posisinya memanjang di sepanjang Batang Sangir antara Lubuk Gadang dengan Sungai Dareh. Secara administrasi pemerintahan saat ini, Rantau Dua Baleh Koto berada di bagian timur Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten Solok Selatan sendiri tersusun atas 2 wilayah adat. Rantau Dua Baleh Koto di bagian timur dan Alam Surambi Sungai Pagu di bagian barat. Rantau Dua Baleh Koto terbentang mulai dari kaki Gunung Kerinci dalam Nagari Lubuk Gadang yang menjadi bagian hulu Batang Sangir sampai ke Lubuk Ulang-Aling yang posisinya dekat dengan Sungai Dareh Kabupaten Damasraya. Batang Sangir sendiri sebenarnya berhulu dari Kabupaten Kerinci di daerah Kayuaro mengalir ke arah utara yang bermuara ke Batanghari di Lubuk Ulang-Aling. Karena itulah, nagari-nagari di Rantau Dua Baleh Koto pada umumnya terbangun di sepanjang aliran sungai Batang Sangir dan Batanghari, mulai dari Lubuk Gadang di hulu sampai Lubuk Ulang-Aling di hilir. Rantau Dua Baleh Koto saat ini terbagi ke dalam 4 kecamatan dalam Kabupaten Solok Selatan. Keempat kecamatan itu adalah Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, dan Kecamatan Sangir Batanghari. Penamaan Sangir di seluruh kecamatan di wilayah Rantau Dua Baleh Koto mengindikasikan pentingnya Batang Sangir bagi masyarakat Dua Baleh Koto. Batang Sangir menjadi nadi kehidupan dan memori kolektif bagi masyarakat Rantau Dua Baleh Koto. Bagian paling hulu sekaligus elevasi tertinggi Rantau Dua Baleh Koto berada di Nagari Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir. Bagian ini berada di sisi utara Gunung Kerinci, gunung yang dulunya bernama Puncak Indrapura. Jadi sana, Gunung Kerinci yang merupakan salah satu gunung berapi tertinggi di Indonesia
berada dalam 2 kabupaten, 2 provinsi, dan 2 wilayah adat. Gunung Kerinci berbagi kepemilikan antara Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Kerinci, antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi, dan antara wilayah adat Rantau Dobalekoto dengan wilayah adat Kerinci. Bagian paling hilir dari kawasan Rantau Dobalekoto berada di daerah Lubuak Ulang-Aling di daerah aliran Sungai Batanghari dalam Kecamatan Sangir Batanghari. Daerah ini berbatasan dengan Pulau Punjuang dan Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya. Batanghari selepas mengalir dari Nagari Lubuak Ulang-Aling kemudian masuk ke Nagari Pulau Punjung Damasraya. Asal-usul kenapa daerah ini dinamakan Rantau Dobalekoto memiliki banyak versi. Versi pertama berhubungan dengan keberangkatan 12 orang anggota Kerajaan Pagaruyuang untuk mencari seorang kemanakan yang hilang dari Pagaruyuang atau Pariangan Padang Panjang yang bernama Puti Intan Jori. Ke-12 petinggi kerajaan yang melakukan ekspedisi itu sebagai berikut. Ekspedisi dipimpin oleh Tuan Gadang Batipuh karena keahlian yang dimilikinya. Dengan memudiki Batanghari dan beralih ke Batang Sangir, rombongan tersebut berhasil menemukan Puti Intan Jori di ranah Pasimpai, tepatnya di Ambun dalam Nagari Lubuak Gadang saat ini. Setelah menemukan kemanakan yang hilang, 5 orang dari rombongan yang terdiri dari Tuan Kadi, Indomo, Datuk Bandaro, Mangkudum, dan Tuan Gadang kembali ke Pagaruyuang, sedangkan 7 orang lainnya tetap tinggal di daerah sepanjang aliran Batang Sangir. Ke-7 orang yang tinggal itu disebut dengan Tujuh di Patah Rantau. Nah, penamaan 12 koto itu berkaitan dengan bilangan 12 pada 12 orang rombongan dari Pagaruyuang tersebut. Versi lainnya, nama rantau 12 koto berasal dari 12 koto yang dibangun oleh anggota Kerajaan Pagaruyuang yang tinggal bermukim di sepanjang aliran Sungai Batang Sangir dan Batanghari. Ke-12 koto yang dibangun tersebut terbagi atas 3 bagian, yakni 4 koto di Ateh atau Kapalo Rantau, 4 koto di Tangah atau Tangah Rantau, dan 4 koto di Baruah atau Ikua Rantau. Karena berjumlah 12 koto, maka daerahnya kemudian disebut sebagai Rantau 12 koto. Sekarang kita sigi ke 12 koto tersebut. Kita mulai dari 4 koto di bawah. 4 koto di bawah atau Kapalo Rantau terdiri dari Lubuak Ulang-Aling, Pulau Panjang, Batu Gajah, dan Muaro Sangir. Tangah Rantau atau 4 koto di tangah juga tersusun atas 4 koto, yakni Dusun Tangah, Sitapuy, Batu Kadunduang, dan Abai. Dan yang terakhir, 4 koto di Baruah atau Ikua Koto juga terdiri atas 4 koto, yakni Bidar Alam, Lubuak Malako, Sampu, dan Sariak Taba. Jika kita perhatikan seksama sesuai dengan elevasi daerahnya, terdapat keanehan penamaan kawasan 4 koto di Ateh atau Kapalo Rantau dengan kawasan 4 koto di Baruah atau Ikua Rantau. Karena tidak sesuai dengan elevasi wilayah atau konsep Ateh dan Baruah, secara elevasi, kawasan Kapalo Rantau atau 4 koto di Ateh sebenarnya berada di bagian Baruah Sungai Batang Sangir. Namun, koto-koto di kawasan tersebut justru disebut 4 koto di Ateh. Unik karena dikatakan di Ateh merupakan daerah muara Batang Sangir, sedangkan yang dikatakan di Baruah merupakan daerah hulu Batang Sangir. Besar kemungkinan pemberian nama tersebut berdasarkan daerah pertama yang dilewati rombongan nenek moyang ketika memudiki Batang Sangir dan bukan berdasarkan ketinggian.
Konon, rombongan yang memutuskan memudiki batang sangir karena mendapati tongkol jagung yang hanyut di bagian sangir yang menandakan kalau ke arah hulunya ada berpenghuni. Walaupun tersebut bilangan 12 pada namanya, nagari-nagari yang wujud paling awal di wilayah rantau 12 koto adalah sebanyak 7 nagari. Ketujuh nagari tersebut adalah Lubuk Ulang-Aling, Dusun Tangah, Abai, Lubuk Malako, Bidar Alam, Sungai Kunyit, dan Lubuk Gadang. Ketujuh nagari itulah yang eksis sampai terbentuknya Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2003 yang lalu. Dalam perkembangannya, ketujuh nagari tersebut saat ini telah berkembang menjadi 23 pemerintahan nagari, yang terdiri dari 20 nagari definitif dan 3 nagari persiapan. Perkembangan nagari pemerintahan di rantau 12 koto adalah sebagai berikut. Kita masuk ke pembagian kawasan adat di wilayah rantau 12 koto. Sesuai dengan mamangan adat Luak Bapangulu Rantau Barajo, nagari-nagari di rantau 12 koto dipimpin oleh Rajo. Rajo merupakan pucuk pimpinan nagari yang juga membawahi Ninyak Mama di dalam nagari. Ciri khas rantau di mana Ninyak Mama di nagari berhimpun di bawah Rajo. Jumlah Rajo di nagari juga beragam, tergantung dari nagarinya. Rajo-rajo di nagari dalam wilayah rantau 12 koto adalah sebagai berikut. Walaupun rantau 12 koto pada awalnya tersusun atas 7 nagari, namun wilayah rantau 12 koto sebenarnya tersusun lebih dari 7 kawasan adat. Kawasan adat di sini adalah wilayah yang memiliki struktur Ninyak Mama. Nagari dan kawasan adat yang ada di dalamnya di rantau 12 koto adalah sebagai berikut. Sekarang, kita akan kilas balik bagaimana catatan bangsa asing terhadap rantau 12 koto. Dan pertama, kita mulai dari ekspedisi Pamalayu. Daerah rantau 12 koto berjiran dengan Darmasraya, sehingga kolonial Belanda melaporkan adanya peninggalan sejarah yang terkait dengan ekspedisi Pamalayu di rantau 12 koto. Pada awal abad ke-20, Damste, seorang pegawai Belanda, pernah mengunjungi daerah-daerah rantau 12 koto yang merupakan batas dengan distrik Batanghari dan melihat peninggalan-peninggalan sejarah yang berhubungan dengan ekspedisi Pamalayu ke wilayah ini. Damste berhasil melihat apa yang disebut pamanahan, yang dibungkus baik-baik dan disimpan di loteng rumah sebagai pusaka oleh beberapa keluarga ternama. Membuka pamanahan itu pun dilakukan dengan hormat dan khidmat sekali di atas asap kemenyan. Salah satu pamanahan yang disaksikan Damste ialah milik Datuk Rajo Bandaro. Tiang panjang muara sangir berupa senjata yang dinamakan tumbak Majapahit. Begitu juga alat-alat lain seperti pedang dan keris, kemungkinan besar sekali berasal dari Jawa dibawa ke sana selama Pamalayu. Damste juga menyaksikan benda-benda lain dari porselen berbagai bentuk seperti kendi, piring, dan mangkok. Semua berasal dari Tiongkok dibawa oleh orang-orang Cina yang datang ke sana untuk berdagang lada. Begitu pula barang atau alat-alat berasal dari kebudayaan Hindu Jawa, berbagai bentuk, kebanyakan dari tembaga seperti yang dilihat Damste di rumah keluarga Datuk Tan Pangulu, tiang panjang dari Abai.
Di antara ombak Kubu dan muara Sangir, Damste melihat bukit kecil di pinggir Batanghari yang dikenal penduduk sebagai Guguk Gadang. Mungkin aslinya berupa sebuah kuil Hindu yang telah tertimbun sebab di dekatnya terlihat banyak batu bata berbagai ukuran. Yang kedua, daerah penghasil emas. Daerah rantau 12 Koto, terutama di sepanjang aliran Sungai Batanghari, tercatat sebagai daerah penghasil emas. Waktu dikunjungi Damste, daerah itu merupakan daerah terbelakang. Tetapi menurut Damste, rakyat di sana masih ingat pada zaman emas dahulu, sewaktu masih banyak berdiri rumah besar dan bagus dari kayu. Rakyat setiap hari makan nasi, para wanita dan anak gadis penuh perhiasan, dan sewaktu penduduknya jauh lebih banyak, Batanghari seakan-akan kuning airnya karena pendulangan emas. Saat ini, Batanghari di sepanjang Nagari Lubua Ulang-Aling masih menjadi ajang penambangan emas yang umumnya dilakukan secara ilegal dan sangat merusak lingkungan. Sayang sekali, kekayaan yang terpendam di dalamnya membuat aktivitas tambang di Nagari Lubua Ulang-Aling mengalami kerusakan lingkungan dan sangat jauh dari konsep pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, daerah merdeka. Sebagian daerah rantau 12 Koto, terutama bagian utara yang berbatasan dengan Darmasraya, masih daerah merdeka pasca Perang Padri tahun 1905. Belanda baru dapat mendudukkan daerah utara rantau 12 Koto seperti Sungai Kunyit dan Lubuk Ulang-Aling pada tahun 1905. Bersamaan dengan pendudukan daerah rantau Batanghari atau Darmasraya saat ini. Bandingkan dengan daerah Muara Labu, mulai dari Ulu Suliti hingga Lubuk Gadang sudah jatuh dalam kekuasaan Belanda tahun 1876. Nah, sanak kasadonyo, demikianlah ulasan kita tentang rantau 12 Koto, salah satu rantau tradisional Minangkabau yang berada di sepanjang Sungai Batang Sangir yang saat ini merupakan bagian dari Kabupaten Solok Selatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, serta adat yang ada di wilayah Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.